Bab 101, Momentum dan Kekuatan Spiritual. Haoshoku Haki tidak seperti dua lainnya. Jenis ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh siapapun. Di dunia baru, orang-orang yang memiliki Haoshoku dikenal sebagai orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi raja. Beberapa orang kuat bahkan tanpa Haoshoku Haki, tetapi saat seseorang memilikinya, potensinya jauh melampaui yang lain. Haoshoku adalah kekuatan yang sepenuhnya berbeda. Anda tidak perlu menggunakan tangan Anda untuk menggunakannya. Anda dapat langsung membuat orang pingsan menggunakannya. Dan ketika kekuatan Haoshoku mencapai batas tertentu, seperti betis berambut merah, kekuatan Haoshoku-nya dapat membuat kapal retak. Jagoan, setelah Haoshoku Haki meletus, Roja melompat pelan keluar dari lubang yang dibuatnya. Semua orang tergeletak di tanah. Mereka semua kehilangan kesadaran. Haoshoku Haki, kekuatan ini tidak boleh dianggap sebagai momentum sederhana. Mata Roja berbinar saat dia menyadari bahwa dia baru saja menggunakan Haoshoku Haki. Jiwanya jauh lebih kuat daripada orang biasa, bahkan mungkin lebih kuat daripada siapapun di dunia ini. Dia memiliki perasaan yang berbeda tentang Haoshoku. Momentum, sulit untuk mengatakannya, kekuatan semacam ini adalah level spiritual. Beberapa orang memiliki kekuatan yang kuat, dan seiring berjalannya waktu mereka akan memiliki momentum yang unggul. Ketika orang biasa berdiri di depan mereka, mereka secara alami akan merasa gelisah. Namun momentum ini terlalu lemah untuk membuat orang pingsan. Ini bukan momentum biasa, melainkan pelepasan kekuatan spiritual. Di dunia ini, kekuatan ini disebut Haoshoku Haki. Namun menurut Roja, kekuatan ini mungkin dapat disebut kekuatan spiritual. Tekanan roh bergantung pada kepadatan jiwa seseorang. Itu juga bisa disebut kekuatan jiwa. Di dunia Bleach, kekuatan ini mungkin disebut Reiatsu dan di dunia ini, itu disebut Haoshoku Haki. Di dalam jiwa Roja, ada sebuah pedang yang sejauh ini hanya memiliki dua kemampuan. Roja berpikir jika semua kemampuan yang akan ia dapatkan adalah kemampuan pedang Bleach, tetapi ia tidak yakin akan hal ini. Tampaknya kedua kemampuan itu menggunakan kekuatan spiritual. Sebelum dia memikirkan hal ini, kedua kemampuan itu seharusnya menggunakan kekuatan spiritual, bukan kekuatan fisik. Alasan mengapa dia merasa tubuhnya lelah bukanlah karena dia telah menggunakan banyak kekuatan fisiknya. Itu seharusnya hanya ilusi yang didapatnya setelah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwanya. Apakah semua orang di pulau ini pingsan? Roja melompat ke tempat yang tinggi dan mengamati seluruh pulau. Ia menemukan bahwa memang semua orang di pulau ini pingsan. Haoshoku milik Roja benar-benar hebat. Dia baru saja membangunkannya tetapi masih membuat semua orang di pulau kecil pingsan. Jika Haoshoku benar-benar kekuatan jiwa maka, semua orang di dunia ini tidak akan mampu berlatih dan meningkatkan kekuatan Haoshoku mereka. Namun, saya bisa. Roja memejamkan matanya, dia hati-hati memeriksa jiwanya. Saat dia sedang memeriksa, dia menemukan sesuatu yang aneh. Dia menemukan bahwa dia bisa menyentuh pedang jiwa. Sebelumnya dia tidak bisa menyentuh pedang jiwa karena itu seperti ilusi dalam jiwanya tetapi sekarang dia menemukan bahwa dia benar-benar bisa menyentuhnya. Roja membuat properti itu muncul di hadapannya. Tahap ketiga, pedang pintar jiwa plus 10. Atribut, kekuatan serangan plus 300, kekuatan plus 100, kelincahan plus 100. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 510/220. Saat melihat nilai energinya, Roja membeku sesaat. Ia mengira ada yang salah dengan matanya. Ia melihat lagi dengan saksama, hanya untuk menyadari bahwa ia benar-benar tidak salah lihat. Energinya benar-benar mencapai nilai 510. Membangunkan Haoshoku secara langsung telah membuat energi meningkat beberapa ratus poin. Roja tercengang. Ia tidak menyangka sebelumnya bahwa energinya akan meningkat sebanyak ini hanya dalam waktu singkat. Dia merenung sebentar. Dia menyimpulkan bahwa Haoshoku adalah kekuatan dari jiwa sehingga ketika dia membangkitkannya, energinya meningkat saat dia membuka kekuatan dari jiwanya. Tidak ada batasan untuk peningkatan. Roja melihat bahwa tidak ada batasan pada peningkatan tahap berikutnya. Tampaknya hanya tahap pertama yang memiliki batasan. Mungkin saat itu dia tidak menekuni ilmu pedang dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika dia mendapatkan Hononosuke, syaratnya terpenuhi. Pada saat ini Roja merasa bahwa kondisi untuk meningkatkan jiwa ke tahap kelima untuk menggunakan Ryujin Jaka bukanlah suatu pembatasan baginya. Ia merasa bahwa hal itu ada untuk melindunginya. Kalau saja dia lemah dan melepaskan Ryujin Jaka saat dia tidak sanggup menahan kekuatannya, maka mungkin saja sebelum musuhnya mati, jiwanya akan terkuras kekuatannya dan dia akan mati. Menatap bar properti, Roja menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar dan tanpa ragu, dia memilih untuk meningkatkan pedang jiwa. Bersenandung. Hampir pada saat berikutnya, cahaya kemasan bersinar di samping Roja dan hanya Roja yang bisa melihatnya. Ruang jiwa sedang bergerak. Cahaya kemasan menerangi seluruh ruang jiwa. Cahaya itu berkedip di tengah ruang tempat pedang itu melayang di udara. Cahaya itu membentuk pusaran emas. Kecepatan putaran pusaran itu semakin cepat dan cepat. Pusaran itu menyatu dengan pedang yang membuatnya tampak seperti ada matahari yang tergantung di sana. Bersenandung. Perubahan aneh terjadi saat cahaya kemasan itu perlahan menghilang. Pedang jiwa muncul di tempatnya tetapi tampak lebih halus dari sebelumnya. Dalam ingatan Roja tidak ada pedang seperti ini, seakan-akan pedang ini hanya ada di dunia mimpi. Bahkan Hiru yang hampir sempurna tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pedang jiwa di hadapannya. Bab 102, Senbon Sakura. Tahap keempat, Roja melihat bentuk baru ini, pedang itu tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam dan ingin melihat ke bar properti itu lagi.
Bilah properti muncul. Tahap keempat, pedang jiwa yang indah plus 0. Atribut, kekuatan serangan plus 360, kekuatan plus 120, kelincahan plus 120, fisik plus 120. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Atribut khusus tambahan dapat diekstraksi. Energi, 290/230. Benar saja, pedang jiwa telah ditingkatkan ke tahap keempat dan atributnya meningkat secara signifikan. Selain itu, ada properti hijau baru, fisik. Sekalipun kekuatan Roja melampaui angka-angka itu, penambahan kekuatan fisik sebesar 120 dapat dihitung sebagai peningkatan kecil. Tentu saja, atribut itu bukanlah yang ia harapkan dengan peningkatan ke tahap keempat. Yang ia inginkan adalah atribut khusus tambahan. Saya tidak tahu apa yang akan saya dapatkan. Roja telah mengalami ekstraksi dua atribut khusus sebelumnya, jadi dia tidak gelisah seperti sebelumnya. Setelah membangkitkan Haoshoku Haki, ia langsung memperoleh ratusan poin energi yang dapat membantunya meningkatkan pedang jiwanya 2 kali lipat. Jadi sekarang ia bisa memperoleh atribut spesial barunya. Dengan pikirannya, Roja memilih untuk mengekstrak opsi. Mulai mengekstrak. Jagoan. Pada dua ekstraksi sebelumnya, atribut berwarna hijau adalah yang paling banyak berkedip, sekarang tampaknya warna hijau hanya berkedip beberapa kali. Jika dia mengekstrak atribut hijau, itu akan menjadi kerugiannya. Karena atribut hijau bukanlah atribut khusus. Tetapi tampaknya jumlah atribut biru berkedip lebih sering, jadi jika dia beruntung, setidaknya atribut biru akan terekstraksi. Atribut emas seperti terakhir kali hanya berkedip 1 kali. Warna ungu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dan tiba-tiba hasil ekstraksi terakhir adalah atribut ungu. Namun teks tersebut langsung runtuh dan masuk ke bilah properti. Roja tidak dapat melihat apa yang didapatkannya. Apakah ini keberuntunganku? Roja tersenyum ketika dia ingat bahwa Getsuga Tenso yang diberi atribut biru itu sederhana tetapi memberinya begitu banyak kekuatan. Dan yang satunya lagi adalah atribut ungu dari kekuatan Yamamoto. Tak perlu dikatakan lagi bahwa tujuan Roja adalah mencapai tahap kelima sehingga ia dapat menggunakan Ryujin Jaka. Dan ketika dia baru saja mengekstrak atribut ungu sekarang, dia tidak sabar untuk melihat apa yang didapatnya. Tahap keempat, pedang jiwa yang indah plus 0. Atribut, kekuatan serangan plus 360, kekuatan plus 120, kelincahan plus 120, fisik plus 120. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 290/230. Atribut ungu baru hanya memiliki teks bersinar tanpa deskripsi apapun. Namun, ketika Roja melihat nama properti itu, ia langsung tahu apa ini. Salah satu pedang di Bleach, Senbon Sakura Kageyoshi. Meski tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Yamamoto, namun itu adalah kemampuan Kapten Divisi 6. Ini hanyalah nama sederhana tanpa deskripsi sama sekali. Namun, seperti semua hal di dunia, berubah menjadi abu, Anda dapat melihat detail properti ini. Jadi Roja langsung ingin melihat deskripsinya. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Keterampilan aktif, Shikai menyebar, Senbon Sakura. Bilah Senbon Sakura terbagi menjadi ribuan pecahan bilah kecil dan ramping, yang terbang menjauh dari gagangnya, sehingga hanya gagang pedang yang tersisa di tangan pengguna. Dengan mengayunkan gagang Senbon Sakura, pengguna dapat mengendalikan pecahan bilah untuk menyerang musuh. Keterampilan aktif, Bankai Senbon Sakura Kageyoshi. Pedang itu menancap ke tanah, seolah-olah itu adalah genangan air. Riak energi meluas keluar, mengubah area di sekitarnya menjadi gelap, dan dalam hitungan detik, dua baris yang terdiri dari 1000 bilah raksasa muncul dari tanah. Ribuan pedang itu berhamburan, dan bilah-bilah yang berterbangan tak terhitung jumlahnya menembus musuh. Tidak seorang pun tahu jumlah pasti bilah yang dihasilkan. Bahkan jika dia tidak membaca kata-kata itu, Roja akan tetap tahu apa itu Senbon Sakura Kageyoshi. Kemampuan atribut ini dekat dengan pasir buaya. Bedanya, tubuh Roja tidak akan berubah menjadi pasir seperti krokodile. Jadi, seperti pisau dengan kekuatan pasir milik krokodile. Tidak seperti kekuatan Yamamoto, tidak ada syarat untuk menggunakan Senbon Sakura Kageyoshi, itu artinya aku bisa langsung menggunakan Bankai. Roja menatap nama yang menggambarkan atribut ungu dan matanya tiba-tiba berbinar. Saya tidak tahu, bisakah saya menggunakan Tobu Sangeki dengan Senbon Sakura Kageyoshi? Bisakah aku menempelkan haki ke kelopaknya? Bisakah aku menempelkan api pada mereka? Pikirannya berpacu saat memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu. Roja tak dapat menahan senyum lalu berkata, ini, mungkin beberapa pertanyaan yang sangat menarik. Roja terus tersenyum. Roja melirik ke bar properti lalu dia memilih untuk meningkatkan sekali lagi. Tahap keempat, pedang jiwa yang indah plus 1. Atribut, kekuatan serangan plus 420, kekuatan plus 140, kelincahan plus 140, fisik plus 140. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 60/240. Sekali lagi, peningkatan properti sesudah peningkatan lebih besar dibanding peningkatan saat dia berada di tahap ketiga. Bab 103, tenang. Di dalam laut tak jauh dari Pulau Barna, sebuah kapal perang diparkir di sana. Berdiri di atas kapal perang itu, Anda bisa melihat pulau itu samar-samar. Di geladak,
Tiga kapten merasa cemas. Melihat ke arah Pulau Barna, seluruh kapal perang berada dalam suasana tertekan dan gugup. Pada suatu ketika, salah seorang dari tiga kapten mengepalkan wajahnya dan berkata, "Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus pergi." Dua orang lainnya saling menatap, keraguan dan ketegangan tampak jelas di mata mereka. Namun pada akhirnya, mereka menganggukkan kepala. Tuan Roja pergi sendirian ke Pulau Barna itu keterlaluan. Masalahnya kita tidak bisa lepas dari hukuman jika sesuatu benar-benar terjadi. Jadi pergilah dan lihat apakah dia baik-baik saja. Ketiga kapten setuju. Mereka memberi perintah untuk bergerak menuju Pulau Barna. Karena kapal perang itu sangat dekat dengan Pulau Barna, ia segera mencapai Pulau Barna. Salah satu dari tiga kapten mengamati pergerakan di pulau itu dengan teleskop, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada apapun di pulau itu. Mengapa sepertinya tidak ada yang bergerak di pulau itu? Dengan kapal perang yang semakin dekat, bahkan tanpa teleskop, siapapun dapat melihat bahwa tidak ada yang bergerak di pulau itu. Ketiga kapten itu saling berpandangan dengan heran. Bahkan jika Roja pergi ke pulau itu untuk menyelidiki secara diam-diam dan ketahuan, seharusnya keadaannya setenang ini. Setelah mendekat, kapten yang memegang teleskopnya dapat melihat orang-orang tergeletak di lantai, namun mereka tidak memiliki luka apapun dan bahkan tidak ada setetes darah pun. Yang mana menurutnya sangat aneh. Apa yang terjadi di pulau itu? Ketika kapal perang mencapai pelabuhan, semua marinir terkejut dan merinding melihat semua orang tak sadarkan diri. Karena tidak ada jejak perkelahian yang terjadi di sini. Orang-orang itu tampaknya pingsan tanpa alasan yang jelas. Seperti bertemu hantu di siang bolong. Mereka hanya pingsan, tidak mati. Seseorang berjongkok untuk memeriksa orang-orang itu dan mendapati bahwa mereka semua tidak sadarkan diri. Meski begitu, mereka tetap merasa khawatir. Semua marinir tahu kalau Roja datang ke sini belum lama ini, tapi tiba-tiba semua orang di pulau itu pingsan yang membuat beberapa marinir ingin menangis. Apa yang terjadi? Di mana Tuan Roja? Para marinir itu berkeringat dingin di punggung mereka, namun mereka tetap tidak bisa mundur. Mereka mulai berjalan di pulau itu dan di sepanjang jalan, apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang mengejutkan. Semua orang itu sama, mereka semua tidak sadar. Semua jenis orang, ada yang terlihat seperti berjalan, ada yang terlihat seperti bekerja dan ada yang terlihat seperti hanya beristirahat, tetapi semuanya sekarang tidak sadarkan diri. Semuanya pingsan. Apakah Anda mengatakan bahwa semua orang di pulau ini berada dalam kondisi ini? Semakin dalam pulau itu, marinir itu semakin ketakutan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan para kapten pun terkejut. Haoshoku adalah kekuatan yang dikenal luas di dunia baru. Namun pada babak pertama, tidak banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Apalagi orang-orang di West Blue. Banyak orang di West Blue bahkan tidak tahu apa itu haki. Saat mereka berjalan, tiba-tiba sebuah siluet muncul di hadapan mereka. Karena mereka sangat waspada, saat melihat siluet itu, mereka semua mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke arah Roja. Siapa? Siapa ini? Namun tak lama kemudian ekspresi mereka berubah dari waspada menjadi terkejut saat mereka meletakkan senjata. Tuan Roja, kamu baik-baik saja. Roja datang dari jauh dan sambil tersenyum, dia berkata, baiklah, kalian bisa mulai membereskan kekacauan ini. Tidak semua orang adalah bajak laut, banyak yang merupakan warga sipil biasa. Jadi ketika mereka bangun, kalian bisa memeriksanya. Ketika mereka mendengar kata-kata Roja, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Seorang kapten menelan ludah, matanya terbuka lebar menatap Roja. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Roja, apakah Anda orang yang? Jangan buang waktu, beritahu pangkalan untuk mengirim 2 kapal perang untuk mengirimkan barang. Mendeguk, beberapa pejabat menelan ludah mereka, meskipun mereka masih tidak tahu apa yang terjadi. Namun sekarang jelas bahwa, alasan semua orang pingsan adalah Roja. Dibandingkan dengan kejadian yang mereka lihat saat berada di kapal perang, pemandangan ini lebih mengejutkan. Seluruh pulau, semua penduduk pulau ini pingsan, ini membuat mereka merasa seolah-olah jantung mereka keluar dari dada mereka. Untuk membuat semua orang di pulau itu pingsan tanpa perlawanan apapun. Kekuatan macam apa ini? Semua marinir baru pulih dari keterkejutan setelah beberapa waktu berlalu. Dan ketika mereka pulih, mereka mulai membersihkan kekacauan yang dibuat oleh Roja. Base pertama biru barat. Sebuah kapal perang muncul dari kejauhan, perlahan-lahan berlabuh di pelabuhan. Dari kapal perang, satu orang berjalan turun terlebih dahulu dan dikelilingi oleh marinir di pintu saat mereka memberi hormat kepadanya. Tuan Tika, selamat datang kembali. Ya, Tika sedang menjawab sambil menjulurkan cerutu ke mulutnya. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat ke arah pelabuhan dan berkata, pemimpinnya sudah keluar. Di pelabuhan pangkalan pertama, tidak banyak kapal perang, tidak seperti markas besar. Mereka hanya memiliki 2 kapal perang berukuran sedang dan 7 hingga 8 kapal perang berukuran kecil. Pemimpin sebelumnya terbunuh yang membuat mereka kehilangan 1 kapal perang berukuran sedang, tetapi markas besar sudah mengirimkan 1 lagi. Namun sekarang hanya ada 1 kapal perang berukuran sedang, yang 1 lagi hilang. Jadi satu-satunya alasan adalah karena pemimpin mereka, Roja, telah mengambil alih kapal perang tersebut. Bab 104, Kejutan di West Blue. Ya, mendengar pertanyaan Tika, sang letnan hendak menangis, raut wajah ragu tampak jelas di wajahnya. Tika mengerutkan kening dan bertanya, mengapa dia keluar? Tuan Roja ingin menangkap bajak laut Gecko. Apa? Tika langsung kaget, dia membentak sambil berteriak, menangkap bajak laut Gecko. Kapan kelompok itu muncul? Kapan dia pergi? Kok aku tidak tahu? Melihat ekspresi wajah Tika, sang letnan ketakutan. Setelah Tika bicara, yang ada hanya keheningan.
Setelah beberapa saat, letnan itu berbisik kepada Tika. Itu, Tuan Roja bilang untuk tidak memberitahumu. Brengsek, tumbuhan hijau merambat di dahi Tika. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Roja itu, karena dia berasal dari markas besar, dia tidak menganggap remeh para perompak Gecko. Mereka sama sekali tidak boleh dianggap enteng. Pemimpin sebelumnya seperti ini, dia tidak menaruh perhatian pada bajak laut Gecko. Namun pada akhirnya, dia terbunuh oleh mereka. Berpikir sampai di sini, wajah Tika berubah menjadi wajah penuh kemarahan. Dia bertanya, sudah berapa lama mereka pergi? Dan kemana tujuan mereka? Meski dia tidak menyukai Roja dan meski dalam hatinya dia marah, dia tidak bisa hanya melihat pemimpin pangkalan itu dalam bahaya dan tidak melakukan apa-apa. Jadi dia siap untuk segera menyelamatkan mereka. Sudah lama sekali dan, tidak ada berita tentang mereka. Mendengar hal itu, hati Tika perlahan mencelos. Mereka sudah lama pergi dan tidak ada kabar tentang mereka. Sepertinya hanya ada satu kemungkinan. Jika pemimpin kedua meninggal, markas besar akan marah dan akan mengirim sekelompok elit untuk mengejar mereka. Dia adalah kekuatan utama pangkalan, dia ingin dipromosikan ke posisi pemimpin sejak lama tetapi sekarang kesempatan itu tidak akan datang lagi. Benar-benar terlalu muda dan tidak cocok menjadi pemimpin. Mengapa markas mengirim seorang anak muda untuk menjadi pemimpin markas kita? Kemarahan Toka berangsur-angsur mereda dan digantikan oleh desahan lemah. Dia menggelengkan kepalanya karena dia belum siap untuk melakukan penyelamatan yang tidak perlu. Dia siap untuk kembali ke kantornya dan dengan tenang menunggu berita. Namun hampir pada saat itu, seorang kapten bergegas ke arahnya. Wajah kapten itu sulit digambarkan, begitu sampai di Tika ia langsung berhenti dan memberi hormat dengan panik. Ada laporan, Tuan Tika. Kenapa kamu panik sekali? Apa yang terjadi? Wajah Tika tiba-tiba cekung, dia samar-samar tahu apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, sang kapten mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan apa yang diharapkan Tika. Laporan baru saja datang, semua, bajak laut Gecko, hancur. Korban kami, hanya satu yang terluka parah dan tidak ada yang tewas. Mendengar ini, Tika hampir menghancurkan cerutu di mulutnya. Dia menatap kapten dan tanpa sadar berkata, apa yang kamu katakan? Juga, sang kapten menunjukkan ekspresi lesu seolah-olah dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Pemimpin kita, Roja, menemukan markas keluarga Don Quixote di West Blue yang sedang mengadakan lelang bawah tanah. Dia menerobos masuk dan menangkap semua bajak laut di sana, menyita banyak material, jumlah korban kita adalah 0. Dan terakhir, pimpinan pangkalan Roja telah memerintahkan kami untuk mengirim 2 kapal perang guna menangani material yang disita. Dia mengatakan hal itu dengan suara sendiri yang bergetar. Rasanya ketika dia mendengarkannya sendiri dia tidak dapat mempercayainya meskipun dialah yang mengatakannya. Angin laut bertiup lembut. Pelabuhan itu sunyi. Jika jarum jatuh ke tanah, siapapun dapat mendengarnya. Yang terdengar hanyalah suara ombak yang terus menghantam dinding di sisi pelabuhan. Beberapa hari kemudian, berita mengenai pemusnahan markas bawah tanah keluarga Don Quixote akhirnya tak bisa lagi diliput dan menyebar ke seluruh pasukan bawah tanah di West Blue. Semua orang yang ada di sana ditangkap. Para bajak laut biasa, keluarga Don Quixote dan bahkan perwakilan dari beberapa kekuatan bawah tanah. Di suatu organisasi yang tidak diketahui, Nico Robin sedang melihat berita dengan ekspresi kagum di wajahnya. Pangkalan bawah tanah keluarga Don Quixote dihancurkan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan marinir? Robin mengusap kertas itu dan bergumam. Dalam benaknya, sebuah sosok melintas. Mungkinkah itu, dia, di area lain, pemimpin suatu kekuatan bawah tanah mengangkat meja setelah membaca berita. Keluarga Don Quixote, bagaimana mereka bisa membeli lebih banyak senjata sekarang? Pemimpinnya adalah seorang pedagang budak, dia memiliki ekspresi marah di wajahnya. Aku seharusnya menjual beberapa budak kepada para bangsawan di West Blue, yang sekarang sudah hancur. Bagaimana aku akan menjelaskannya kepada mereka? Kalau saja markasnya dihancurkan, itu tidak akan berbahaya. Tapi markasnya dihancurkan saat ada pelelangan, jadi banyak perwakilan yang tertangkap yang membuat masalahnya agak serius. Peristiwa ini bagaikan gempa bumi bagi semua kekuatan bawah tanah di West Blue. Di Utara Biru, di laut yang tenang, kapal Don Quixote diparkir di samping pulau tak berpenghuni. Dovi, sesuatu baru saja terjadi. Salah satu petinggi keluarga Don Quixote, Treble, datang ke sebuah ruangan yang tampak mewah. Di tangannya, ia memegang denden musi dan beberapa kertas. Pangkalan West Blue ditemukan oleh marinir, senjatanya hilang, pedangnya hilang, dan banyak budaknya juga hilang. Bahkan ada beberapa masalah yang lebih buruk. Bisnis kami di West Blue sangat terpengaruh, banyak kekuatan yang berselisih dengan kami dan tidak ingin berbisnis dengan kami lagi. Muka Treble jelek banget, dia terus-terusan mengeluarkan ingus dari hidungnya berkali-kali. Doflamingo sebagai kaptennya, melihat marinir mengejar dan menciptakan masalah baginya di mana-mana, dia tidak senang, dan mendengar kata-kata Treble, wajahnya menjadi dingin. Dasar sampah. Di mana masalahnya? Doflamingo teringat bahwa belum lama ini markas di South Blue dihancurkan oleh para peserta pelatihan marinir. Bahkan Laoge pun ikut dihancurkan. Di barat laut, pangkalan itu tersembunyi dengan baik, saya tidak tahu bagaimana marinir menemukannya. Mengapa Anda tidak memberitahu marinir dengan siapa mereka berhadapan? Baru-baru ini Suru si Bangau mencoba memburunya dan dia merasa sangat tidak nyaman untuk terus berlarian. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk dan setelah mendengar kata-kata Treble, niat membunuhnya membumbung tinggi. Bab 105, Badai Datang. Wajah Treble dingin, nadanya jahat. Kami keluarga Don Quixote, ini bukan sesuatu yang bisa dihancurkan sembarang orang.
Bisnis keluarga Don Quixote telah menyebar ke seluruh dunia. Di dunia ini, tidak ada kekuatan bawah tanah yang lebih kuat daripada mereka. Meski Doflamingo bukanlah raja di seluruh lautan, namun tetap saja dalam bisnis bawah tanah, mereka memiliki banyak hubungan dengan banyak orang kuat di dunia ini. Tapi sekarang, setelah pangkalan di Selatan Biru hancur, pangkalan lain di Barat juga ikut hancur. Masalah yang paling sulit adalah semua pasukan sekarang sedang menginterogasi keluarga Don Quixote. Inilah alasan mengapa Treble memiliki niat membunuh. Doflamingo menjadi tenang dan berkata dengan lemah. Apakah ada informasi? Orang yang menghancurkan pangkalan itu adalah pemimpin baru pangkalan marinir pertama. Pemimpin sebelumnya tewas akibat serangan bajak laut. Dan pemimpin baru yang ditugaskan tampaknya lebih kuat tetapi tidak ada informasi lebih lanjut tentang identitasnya. Treble menjawab. Mendengarkan perkataan Treble, Doflamingo memasang ekspresi sedikit mengejek. Dia berkata, seorang pemimpin markas marinir di West Blue. Peran yang sangat kuat, bukan hanya kata-kata, beraninya dia menyerang markas kita. Walau mulutnya berkata bahwa perannya itu kuat, dari nada dan ekspresinya, orang bisa menebak bahwa Doflamingo tidak menaruh peran itu di matanya. Baginya, seorang pemimpin pangkalan marinir di paruh pertama Grand Line, bahkan seseorang dari dunia baru, tidak ada apa-apanya di matanya. Dan sekarang seseorang dari pangkalan marinir West Blue menimbulkan masalah. Kesenjangannya terlalu besar, dan bahkan tanpa informasi atau strategi apapun, dia bisa menginjak-injaknya dengan kekuatan absolut. Nada bicara Doflamingo dingin dengan sedikit ejekan, dia bertanya pada Treble, di mana Diamante sekarang? Dia seharusnya sudah tiba di West Blue sekarang. Dia akan pergi ke organisasi mafia terbesar, geng Capone. Treble berhenti sebentar, matanya berbinar saat berkata, tapi sekarang setelah kupikir-pikir, kita bisa mengirimnya ke sana. Fufafufafu, benarkah begitu? Doflamingo dan Treble tertawa, tawa mereka menyeramkan, tidak ada seorang pun tahu jenis mata apa yang dimiliki Doflamingo sekarang di balik kacamata hitamnya. Biru barat, langit gelap, badai akan segera muncul, sebuah kapal mengabaikan itu dan menunggangi ombak. Aku tahu, serahkan saja padaku. Salah satu anggota terkuat keluarga Don Quixote, Diamante, menggantungkan denden musi. Berdiri di dedan melihat badai yang datang, matanya memancarkan pandangan dingin. Pasukan bawah tanah di West Blue berani mempertanyakan keluarga kita. Tapi pelakunya adalah marinir. Sepertinya jika kita tidak melakukan apapun, keluarga Don Quixote akan tampak lemah di mata mereka. Saya, Diamante, perlu memobilisasi intelijen keluarga untuk menanyakan sesuatu. Pada saat berikutnya, beberapa bajak laut dari keluarga Don Quixote menjadi gugup, mereka bahkan tidak berani bernapas. Oke, Diamante mengangguk dan berkata, kita harus mencegat marinir, menyingkirkan mereka dan mengambil barang-barang mereka. Apakah ada rute umum? Kita harus mengambilnya dan mencegat mereka. Jika kita terlambat, Diamante mencibir, matanya memancarkan niat membunuh saat dia berkata, aku akan memberitahu semua orang di West Blue tentang kekuatan keluarga Don Quixote kita. Pangkalan marinir akan berubah menjadi reruntuhan dan akan mendapatkan kembali prestise kita di West Blue. Ya, para perompak saling pandang, lalu menelan ludah mereka. Kantor pusat marinir Sengoku. Di kantor ini, Sengoku sedang duduk di mejanya sambil melihat pesan dari West Blue. Perompak Gecko hancur total. Selain itu, jumlah korbannya. Sengoku melihat ke depannya dan menggelengkan kepalanya. Jabatan pemimpin markas di West Blue bukanlah sesuatu yang besar, dia akan memindahkan Roja keluar dari sana setelah beberapa waktu. Sambil berpikir, Sengoku mengambil cangkir dan meminum tehnya, lalu melanjutkan pandangannya. Dia juga menemukan markas bawah tanah keluarga Don Quixote dan dia sudah menghancurkannya juga. Wajah Sengoku penuh dengan keterkejutan, mereka hanya dapat menemukan beberapa markas keluarga Don Quixote. Ia tidak menyangka Roja akan menemukan satu pun. Roja juga menyita banyak senjata dan material lainnya, ini seolah-olah dia telah membasmi banyak bajak laut. Dan bukan hanya itu saja, saat dia masuk, keluarga Don Quixote sedang mengadakan lelang, Roja menghancurkannya dan menangkap perwakilan dari pasukan bawah tanah utama. Setelah membaca ini, wajah Sengoku sulit dideskripsikan. Di dunia ini, orang-orang terkuat adalah mereka yang berada di Grand Line, bahkan mereka yang berada di paruh pertama Grand Line adalah batu loncatan menuju mereka yang berada di dunia baru. Jadi, bahkan jika semua kekuatan berkumpul dari West Blue, mereka tidak akan berarti apa-apa bagi mereka yang berada di Grand Line. Sengoku merenung dengan serius. Pasukan bawah tanah itu tidak akan melakukan apapun meskipun beberapa dari mereka tertangkap. Mereka tidak punya nyali seperti itu. Kemungkinan mereka menyerang pangkalan marinir sangat kecil, dalam kasus ini, mereka akan mengakhiri kerjasama mereka dengan keluarga Don Quixote. Jika memang demikian, hati Sengoku tiba-tiba tenggelam. Bab 106, Pengaturan. Jika itu hanya menghancurkan markas bawah tanah keluarga Don Quixote, maka itu bukan apa-apa. Namun sekarang, gempa bumi telah mengguncang semua pasukan bawah tanah West Blue. Hal ini membuat keluarga Don Quixote kehilangan pamornya di wilayah Barat Biru, jadi mereka tidak akan acuh tak acuh terhadap hal ini. Markas besar marinir dan pangkalan pertama di West Blue terlalu berjauhan satu sama lain. Jadi, jika keluarga Don Quixote ingin melakukan sesuatu, akan sulit mengirimkan dukungan dari markas besar. Selain itu, Kapten keluarga Don Quixote, Doflamingo bukanlah bajak laut yang lemah. Dalam pandangan Sengoku, ia adalah bajak laut yang sangat kuat. Masalahnya bukan pada kekuatannya, masalahnya adalah Doflamingo adalah mantan bangsawan. Identitasnya dilucuti, tetapi hal itu masih memberinya hubungan yang samar dengan pemerintah dunia. Wajah Sengoku muram, dia mengeluarkan denden musi dan memutar nomor. Hei, Suru-chan, ini aku. Suru-chan, apakah kamu masih mengejar Doflamingo? Tidak,
Aku berhenti mengejar, kenapa? Apa yang terjadi? Itu adalah, Semoku menceritakan padanya tentang apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain, Suru terus mendengarkan dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Doflamingo masih di North Blue. Namun, jika sudah ada seseorang dari Don Quixote di sana, pasti sudah terlambat untuk menghadapinya. Mendengar perkataan Bango itu, Semoku pun tak dapat menahan senyum kecilnya. Ya, kejadian ini terlalu tiba-tiba, tidak ada yang mengira bahwa Roja akan mengungkap markas Don Quixote setelah menginjakan kaki di West Blue. Tidak hanya itu, dia juga menghancurkannya dan menangkap beberapa orang yang hadir di pelelangan yang menyebabkan kehebohan di West Blue. Apakah kamu yakin semua hal tentang identitas Roja tetap berada di kantor ini? Burung bangau itu bertanya dengan tenang. Ya, Semoku menegaskan, informasi Roja bersifat rahasia. Sekarang jika ada yang ingin mengenalnya, dia hanya akan menemukannya seputih kertas. Ya, Roja tidak lemah, selama Doflamingo tidak muncul di sana dan hanya seseorang dari bajak lautnya yang bergerak, terlepas dari siapapun itu, Roja bisa bertahan melawan mereka. Aku tidak perlu terlalu khawatir, aku hanya perlu mengirim kapal perang secepat mungkin. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Di sisi lain sarang Musi. Sepasang mata bersinar dan bergumam dengan suara rendah. Di Pulau Barna, marinir dengan hati-hati menangkap para bajak laut yang termasuk masyarakat biasa. Karena marinir di mata rakyat merupakan perwujudan keadilan, maka pulau itu tidak dilanda kekacauan melainkan justru damai. Barang-barang Don Quixote sedang dipindahkan. Ada banyak budak dibandingkan dengan yang terakhir kali. Tampaknya budak populer dalam pelelangan. Di samping kapal perang, Tika berdiri. Dia datang untuk membantu membawa barang-barangnya. Bahkan jika ia menerima informasi yang akurat, ia hampir tidak dapat mempercayainya, sampai ia tiba di Pulau Barna. Ketika ia melihat pemandangan di hadapannya, ia akhirnya percaya dan sikapnya berubah total terhadap Roja. Kantor sementara Roja, kalau tidak ada urusan lagi, saya permisi dulu, ucap Tika setelah memberi hormat dengan khidmat kepada Roja. Baiklah, kamu bisa pergi. Roja mengangguk dan Tika meninggalkan kantornya. Roja tidak peduli dengan kepergian Tika, seluruh perhatiannya tertuju pada dokumen di depannya serta 3 buah iblis di atas meja. Roja mentransfer beberapa informasi tentang buah iblis di depannya ke markas. Dalam ilustrasi buah iblis yang diberikan kepadanya saat berada di markas, Roja tidak menemukan satu pun dari ketiga buah tersebut. Namun dari penampilan mereka, Roja dapat menilai secara kasar apa mereka. Mereka seharusnya bukan tipe Logia. 2 Zoan dan 1 Paramesia. Melihat informasi yang baru saja diterimanya, dia mengkonfirmasi penilaiannya sendiri dan mengangguk sedikit. Tentu saja, mereka bukan Logia. Setelah mengetahui ketiga buah itu, Roja kehilangan minat. Itu hanya buah-buahan biasa yang tidak diminati Roja. Menemukan beberapa buah hewan baru atau beberapa buah Logia sungguh tidak realistis. Jika mereka benar-benar buah iblis, keluarga Don Quixote tidak akan menjualnya begitu saja di West Blue. Ngomong-ngomong, bukankah seharusnya ide tentang si Cibukai menyebar sekarang? Roja meletakkan informasi itu di atas meja, tidak lagi menatap buah iblis itu tetapi menatap langit-langit. Sepertinya waktu munculnya sistem si Cibukai tidak ditentukan dalam cerita aslinya. Berdasarkan ingatannya, Roja secara umum mengetahui bahwa Doflamingo tinggal sebagai si Cibukai selama 10 tahun, dan dia juga menduduki Dressrosa selama 10 tahun juga. Dan sekarang masih ada 10 tahun lagi bagi Luffy untuk memulai perjalanannya. Yang berarti, 12 tahun lagi menuju kekalahan Doflamingo. Tentu saja tidak dalam cerita ini. Bab 107, menunggu. Ketika Roja memikirkan Luffy, dia tidak bisa tidak memikirkan Shanks. Saat itu Shanks seharusnya meninggalkan Greenland dan pergi ke desa Fosha di mana dia akan menginspirasi Luffy untuk memulai petualangannya. Haruskah aku memberitahu Paman Garp dan membiarkannya kembali ke East Blue lebih awal agar Luffy tidak berubah menjadi bajak laut? Aku merasa bisa mengubah banyak hal di dunia ini, yang terasa sangat menyenangkan. Jangan, aku akan membencimu jika kau melakukan itu. Setelah beberapa saat, Roja terkekeh dan berkata dengan santai, sayangnya, saya tidak ingin mengubah dunia, saya hanya menginginkan kekuasaan. Roja berdiri, meregangkan badannya, ia mengangkat hiru, ini sangat mudah ditulis, tidak seperti Hononosuke, P. Roja tidak akan menggunakan Hononosuke miliknya lagi. Pedang itu membantu Roja saat dia lemah dan sekarang rusak parah. Jika dia tidak menggunakan haki untuk memperkuatnya, pedang itu pasti sudah hancur sejak lama. Roja tidak dapat memperbaikinya dan tidak siap menggunakannya sampai hancur. Dia tidak akan memberikannya kepada siapapun. Jadi dia melemparkannya ke dalam air agar bisa beristirahat. Setelah hari ini, dunia tidak akan memiliki 21 pedang Owazamono lagi. Mulai hari ini, hanya akan ada 20 pedang. Roja sekarang memiliki pedang Saijo Owazamono, Hiru, pedang ini jauh lebih baik dari Hononosuke. Entah Roja menggunakan apinya atau Getsuga Tenshi, pedang ini mampu menahannya untuk saat ini dan itu membuatnya senang. Dia mencapai tahap keempat dan di tahap berikutnya, dia bisa menggunakan Ryujin Jaka. Jika dia menggunakannya, maka dia akan memiliki api dengan suhu permukaan matahari. Itu akan menjadi 6000 derajat, suhu seperti itu tidak hanya akan melelehkan baja, tetapi juga akan membuatnya mendidih. Jadi, pedang ini pun tidak akan mampu menahan suhu sebesar itu. Sebagian besar material di dunia ini tidak akan mampu menahan panas seperti itu. Namun Roja punya ide, tetapi ia tidak dapat membuktikannya hingga mencapai tahap kelima. 2 hari lagi berlalu. Kekacauan di dunia bawah tanah berangsur-angsur mereda, semua kekuatan tidak berani menyerang atau melakukan apapun terhadap marinir, mereka hanya bisa diam. Mereka yang ditangkap juga tetap diam, menunggu Doflamingo melakukan sesuatu tentang hal itu.
Mereka tidak berani berbuat apa-apa, dan bahkan Don Quixote tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap marinir, namun pangkalan kecil di West Blue tidak akan menjadi masalah. Tampaknya badai besar sedang menuju marinir. Inilah yang menjadi kekhawatiran semua kekuatan bawah tanah di West Blue. Akankah markas pertama di wilayah Biru Barat dihancurkan? Pulau Barna. Saat ini, semua senjata dan material lainnya sudah diangkut ke kapal. Semua bajak laut ditangkap. Semua orang dari keluarga Don Quixote ditangkap dan diinterogasi setelah pemeriksaan latar belakang. Tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara. Setelah semuanya beres, Roja langsung mengeluarkan perintah. Semua kapal perang berlayar kembali ke pangkalan pertama dan menunggu kapal perang markas menyerahkan barang-barang sitaan kepada mereka. Hampir pada saat yang sama, sebuah kapal bajak laut sedang menuju ke Pulau Barna. Bendera kapal itu adalah bendera keluarga Don Quixote. Itu adalah kapal Diamante. Tuan Diamante, kami menerima informasi bahwa kapal perang marinir yang berlabuh di Pulau Barna baru saja bergerak. Apakah kita terlambat? Diamante sedang duduk, di tangannya ia memegang sehelai kain lembut. Tiba-tiba matanya berkilat dan kain di tangannya berubah menjadi sebilah pedang yang keras dan tajam. Karena kita tidak menemukan mereka di pulau itu, mari kita cegat mereka di tengah jalan. Ya, bajak laut itu berkata kepada Diamante, mereka menuju ke markas pertama marinir. Menurut informasi yang kami terima, ada 2 kapal perang berukuran sedang dan 2 kapal berukuran kecil, mereka tidak melaju terlalu cepat. Kita tidak jauh dari mereka, kita bisa mencegat mereka sebelum mereka mencapai pangkalan. Cepat pergi, Diamante berkata dengan dingin. Sang bajak laut pun bergegas pergi. Bahkan ketika mereka hendak mencegat beberapa kapal perang marinir, para perompak itu merasa gugup. Menghancurkan kapal perang bukanlah hal baru bagi mereka. Dan bahkan jika Diamante ingin menghancurkan pangkalan marinir, mereka hanya akan merasa senang. Bagaimanapun, ini hanyalah pangkalan di West Blue, bukan pangkalan di dunia baru. Kapal perang itu mempertahankan formasi saat bergerak di laut. Pangkalan pertama tidak terlalu jauh dari mereka. Roja duduk di salah satu kapal perang berukuran sedang dan menikmati pemandangan dengan satu tangan di dagunya. Sekalipun dia menyebabkan begitu banyak masalah bagi pasukan bawah tanah, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap marinir. Meskipun keluarga Don Quixote kuat, marinir lebih kuat. Ketidakpuasan pasukan bawah tanah itu akan membuat mereka mengakhiri bisnis mereka dengan keluarga Don Quixote. Roja merasa ada sesuatu yang salah. Ini sama sekali tidak seperti Doflamingo. Dia siap menghadapi serangan keluarga Don Quixote setelah berlayar. Namun, dia masih menunggu. Setelah kejadian sebesar ini, Doflamingo tidak akan tinggal diam. Itu sama sekali bukan sifatnya. Setelah beberapa saat Roja masih di sana menikmati pemandangan. Terdengar ketukan di pintu kabinnya. Roja memberi izin kepada marinir itu untuk masuk. Seorang kapten masuk dengan wajah panik. Tuan Roja, ini tidak bagus. Bab 108, hanya ada satu pemenang. Lihatlah betapa gugupnya dirimu, kita baru saja bertemu dengan kapal bajak laut, kan? Dan bendera mereka adalah bendera bajak laut Don Quixote, kan? Roja menatap kapten yang tak berdaya itu dengan senyum bahagia. Melihat Roja memotongnya, sang kapten hanya mendengarkan perkataannya, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah. Kamu sudah tahu. Tidak, hanya menebak. Roja menggendong Hiru, dalam hatinya dia berkata, akhirnya datang, matanya berbinar saat dia berdiri dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, Roja bergegas ke geladak, dia melihat ke arah kapal dan melihat bendera Don Quixote. Tuan Roja, itu kapal bajak laut Don Quixote. Kapten di samping Roja tampak gugup. Meskipun mengetahui kekuatan Roja, dia tidak menyangka Roja bisa menang melawan keluarga Don Quixote. Konon kapten bajak laut Don Quixote ini memiliki harga buronan mencapai 340 juta beri. Harga buronan sebesar itu pasti bisa membuat sebagian besar marinir gemetar. Nyatanya, kalau saja Doflamingo bukan bangsawan dunia terdahulu, dan tidak punya hubungan dengan pemerintahan dunia maka nilai buronannya akan mencapai 700 atau 800 juta. Tetapi bahkan 300 juta pun cukup membuat sebagian besar marinir di barat panik. 3 kapal perang lainnya dalam kekacauan. Meskipun hanya ada 1 kapal bajak laut, bendera di kapal itu membuat marinir menghadapi tekanan yang sangat berat. Ketika kapal bajak laut semakin mendekat, suasananya berubah semakin menyedihkan. Para bajak laut Don Quixote, terlalu penuh kebencian, mereka berani menyerang kapal perang marinir. Menatap kapal bajak laut itu, dahi Tika dipenuhi keringat dingin. Musuhnya adalah keluarga Don Quixote yang terkenal. Mereka berada di level yang berbeda dibandingkan dengan bajak laut tokek. Bahkan jika mereka memiliki 4 kapal perang, dia tetap gugup. Saat ini, Roja sedang berdiri di dek kapal perang berukuran sedang sambil melihat kapal bajak laut di depannya. Roja menggunakan Kenbusoku Haki miliknya untuk melihat berapa banyak orang yang ada di kapal. Sepertinya aku meremehkan mereka. Tidak banyak orang di sini. Roja setelah melihat siapa yang ada di kapal itu memperlihatkan senyum mengejek. Berdiri di dek kapal bajak laut, ada salah satu dari 4 orang terkuat di keluarga Don Quixote. Diamante. Roja bergandengan tangan dengan smoker terakhir kali untuk mengalahkan Lao Ge. Diamante ini memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan Lao Ge. Sang kapten menatap kapal bajak laut itu dengan gugup. Kemudian dia menatap Roja dan berkata, Tuan Roja, kapan kita harus mulai menembaki mereka? Tenanglah, jangan menyalakan api, kalian semua hanya menonton dengan tenang. Roja memerintahkan. Segera setelah dia selesai berbicara, Roja mulai berjalan di udara. Roja tidak membiarkan para marinir itu membantunya. Jika itu adalah bajak laut West Blue, dia tidak akan keberatan. Namun melawan bajak laut sekuat keluarga Don Quixote, mereka hanya akan mencari kematian mereka sendiri.
Dunia ini menghormati yang kuat, dan menghadapi orang-orang seperti itu, orang biasa tidak akan punya pilihan selain mati. Sosok Roja melesat melintasi lautan. Ia langsung menuju ke kapal bajak laut itu. Moonwalk adalah salah satu dari 6 kekuatan marinir, Roja selalu memilih untuk menggunakannya hanya ketika kapal musuh berada dalam jarak tertentu. Namun sekarang, setelah pedang jiwa mencapai tahap keempat, kemampuan fisik Roja meningkat dan dia juga memahami bahwa kemampuan pedang jiwa menggunakan kekuatan jiwa bukan kekuatan fisiknya, jadi dia bisa menggunakan Moonwalk lebih bebas sekarang. Ini perintah dari Tuan Roja. Jangan tembak mereka. Melihat Roja melangkah di udara, sang kapten segera menyampaikan perintah Roja. Semua orang memperhatikan bayangan Roja di langit. Mereka tahu bahwa Roja sangat kuat, mereka yakin jika mereka semua menggabungkan kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Dengan kata lain, jika Roja kalah, maka tidak akan ada peluang untuk menang. Dalam situasi ini, hanya Roja yang bisa menang. Sekarang kekuatan Roja tidak diragukan lagi oleh siapapun dari batch pertama. Pemimpin kita adalah satu-satunya yang akan bertarung. Semua orang menggigit bibir mereka menggigit sampai darah terlihat. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Sebelumnya bajak laut Gecko dapat membunuh pemimpin mereka. Dan sekarang ada keluarga Don Quixote, tidak diragukan lagi bahwa mereka beberapa kali lebih kuat daripada bajak laut Gecko. Menghadapi situasi seperti ini, marinir tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa berharap Roja bisa menang. Perasaan itu sungguh aneh, ada 4 kapal perang, begitu banyak marinir, tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun untuk membantu. Kalau Roja menang maka mereka menang, kalau Roja kalah, maka tidak mungkin bagi mereka untuk menang. Ayolah, menanglah. Beberapa marinir tidak dapat menahan diri untuk berdoa bagi kemenangan Roja karena mereka sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Bab 109, Roja vs Diamante. Di kapal bajak laut, Tuan Diamante, ada seorang marinir yang bergegas ke arah kita. Saya melihatnya. Diamante berkata dengan ekspresi, aku tidak buta. Lalu dia berkata, mengapa marinir itu terburu-buru menggunakan Moonwalk? Tidak heran, orang ini mungkin seseorang dari Greenland. Dia yakin bisa menyatukan kita semua. Setelah mengatakan ini, Diamante mencibir. Dia mengeluarkan sebilah pedang dan tiba-tiba kain itu berubah menjadi sebilah pedang tajam. Diamante adalah pengguna buah iblis Paramecia, buahnya memberinya kemampuan untuk mengubah apapun yang disentuhnya menjadi lebih baik, mendapatkan kembali sifat kain, membuatnya rata, mengurangi beratnya secara drastis, dan menjadi fleksibel dan menarik, tetapi juga mempertahankan karakteristik alaminya seperti kuat, atau tajam. Ini sungguh konyol. Melihat Roja semakin dekat dan dekat, mata Diamante seperti mata iblis, dia mencibir, bahkan jika dia adalah laksamana muda dari Greenland, aku telah mengalahkan banyak orang seperti dia. Ketika Roja memasuki jangkauannya, Diamante adalah orang pertama yang melancarkan serangan. Hangetsu, tombak. Diamante mengayunkan rapiernya dari samping ke atas kepalanya lalu mengayunkannya ke bawah. Bersenandung. Tiba-tiba, energi pedang hijau yang besar terbang ke arah Roja. Serangan ini adalah permainan pedang murni, Diamante tidak mengandalkan buah iblisnya untuk mengeksekusinya. Apakah Sir Diamante menggunakan kekuatan penuhnya? Sepertinya dia tidak ingin membuang-buang waktu. Biasanya, Diamante bermain-main dengan musuhnya, seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Namun kali ini, Diamante ingin segera mengakhirinya. Melihat ini, banyak bajak laut memandang Roja dengan rasa kasihan di mata mereka. Roja yang berada di udara merasakan tindakan Diamante sejak lama dengan Kenbun Soku haki miliknya. Dia tidak menunjukkan ketegangan apapun, sebaliknya, dia melihat serangan ini dengan arogan. Menghadapi serangan Diamante, Roja menghunus pedangnya dan melambai. Getsuga Tenso, energi pedang merah terbang menuju serangan Diamante. Keduanya mengeluarkan suara gemuruh saat bertabrakan. Tabrakan itu memancarkan gelombang mengerikan ke segala arah dan tampaknya kedua serangan itu memudar setelah hantaman, tetapi serangan Roja hanya kehilangan banyak kekuatannya dan menembus tepat ke arah Diamante. Secara mengesankan Roja memenangkan pertukaran ini. Apa? Mata Diamante mengecil. Ia merasa sulit untuk mempercayainya, ia tidak menduga serangannya akan kalah. Para perompak bersiap melihat Roja terbelah dua, namun melihat pemandangan di depan mereka, mereka terkejut. Serangan Sir Diamante berhasil ditepis. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa orang ini? Bahkan ilmu pedangnya lebih kuat dari Tuan Diamante. Para bajak laut menjadi gempar saat melihat Roja. Roja terlihat sangat muda, dia tidak dikenal oleh mereka, dia pasti terkenal dengan kekuatan seperti ini. Di kapal perang, semua marinir melihat bagaimana Roja berhasil memotong serangan Diamante, termasuk Tika, ekspresi tegang mereka memudar dan yang menggantikannya adalah ekspresi kegembiraan. Beberapa bahkan bertepuk tangan. Suasana menyedihkan itu sirna dengan serangan Roja. Orang ini, Diamante menampakkan wajah muram sambil menatap Roja, serangan pedangnya berhasil dikalahkan oleh orang ini. Meskipun Diamante bukan seorang marinir, dia tahu pangkat mereka. Melihat seragam Roja, dia tahu bahwa Roja adalah laksamana muda, dia seharusnya menjadi pemimpin baru pangkalan pertama West Blue. Tapi, kapan marinir mengirim orang sekuat itu ke wilayah Biru Barat? Dia memperkirakan bahwa dengan satu serangan itu, Roja tidak berada di posisi terbawah di antara para pendekar pedang. Di dunia, pejabat tinggi di keluarga Don Quixote, Diamante. Roja kini berada di atas kapal bajak laut itu. Ia memandang para bajak laut itu dengan bangga. Ambil salah satu seranganku. Aliran pedang, kremasi. Ledakan. Pedang jiwa Roja ditingkatkan ke tingkat keempat, apinya jauh lebih kuat dibandingkan saat ia berada di tingkat ketiga. Setelah ia mengayunkan pedangnya, langit diwarnai merah.
Seolah langit runtuh, api menyapu. Sebelum menghantam kapal, semua bajak laut bisa merasakan panasnya. Api. Diamante menatap Roja, dia pikir serangan ini akan menjadi serangan energi lainnya, dia tidak menyangka Roja akan melontarkan api yang begitu dahsyat ke arah mereka. Tanpa ragu, Diamante mengerahkan segenap tenaganya, mencoba menangkis api. Walaupun dia punya kemampuan buah, mustahil mengabaikan panasnya. Bab 110, Howasoku Haki lagi. Aduh, energi pedang Diamante membelah api menjadi dua. Para bajak laut lainnya masih terkejut dengan kobaran api itu. Mereka mencoba menahan kobaran api yang berhamburan, tetapi kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada Diamante, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ledakan. Meskipun pedang Diamante membelah api tetap jatuh ke kapal bajak laut itu. Ketika para bajak laut itu terbangun dari keterkejutan mereka menatap Roja dengan ngeri. Logia, itu buah iblis api. Buah iblis Logia adalah yang terkuat, bahkan smoker dengan buah iblis asap menjadi sangat kuat setelah memakannya. Jika lawannya tidak dapat menggunakan haki maka mereka akan dengan mudah mengalahkannya. Di kapal perang, para marinir melihat pedang Roja mengeluarkan api yang mengerikan, menghancurkan kapal bajak laut itu, mereka terkejut. Adegan ini adalah yang pertama di West Blue, adegan ini bagaikan sebuah fantasi, pikiran mereka sudah kosong dan mereka tidak dapat berpikir lagi. Diamante menatap api yang membakar kapalnya dan keringat dingin mengalir dari dahinya. Hatinya tidak lagi memandang rendah Roja, dia merasa tegang. Ini bukan Logia, rasanya tidak seperti Logia. Saat ini, Diamante tahu bahwa Roja bukanlah marinir biasa. Setelah menarik napas dalam-dalam, pikiran Diamante berkelebat, dia melihat ke arah para bajak laut di kapalnya dan berkata, jangan tembak, pergi rebut kapal perang mereka, aku akan mengurus orang ini. Meskipun kapal bajak laut itu terbakar, mereka masih bisa mengarahkannya ke kapal perang. Jaraknya semakin dekat. Ini adalah West Blue, bukan Greenland. Jadi tidak mungkin semua marinir di sana kuat, mungkin selain Roja, marinir lainnya lemah. Dan jika mereka bisa membunuh mereka semua, maka Roja akan kalah. Ya, para perompak yang gugup itu berteriak, lalu mereka berbalik dan siap membantai setiap marinir yang mereka hadapi. Berdiri di langit, Roja tahu apa yang Diamante coba lakukan jadi dia berkata dengan ringan. Maaf, tapi tidak ada seorang pun yang akan meninggalkan kapal. Ucapan Roja terdengar ringan tanpa amarah. Namun saat suaranya turun, Roja yang berada di langit tiba-tiba menggunakan Howasoku haki miliknya. Ledakan. Saat haki turun, semua bajak laut pun tertindas. Kesunyian. Roja menarik kembali haki miliknya. Segalanya sunyi, yang terdengar hanya suara deburan ombak dan suara kobaran api. Setelah itu, di bawah Roja, bajak laut pertama jatuh ke tanah, lalu yang kedua, ketiga. Kerumunan bajak laut tiba-tiba runtuh satu demi satu. Bahkan para marinir di kapal perang pun jatuh. Inilah kekuatan yang dibangkitkan Roja. Inilah Howasoku haki. Kekuatan ini sungguh sulit dikendalikan, bahkan ketika jiwaku lebih kuat dari orang normal. Roja melirik kapal perang di belakangnya dan melihat para marinir yang tak sadarkan diri, lalu dia bergumam. Bahkan ketika Howasoku haki dikendalikan sepenuhnya, seseorang hanya dapat memilih beberapa orang yang tidak akan terpengaruh olehnya, tetapi sebagian besar orang akan terpengaruh. Inilah sebabnya mengapa si jenggot putih tidak menggunakannya dalam perang karena ia akan mempengaruhi rakyatnya dan juga musuh-musuhnya. Marinir yang tersisa melihat pemandangan ini dan tidak percaya apa yang telah terjadi. Dan di kapal bajak laut keluarga Don Quixote, hanya sedikit orang yang tidak jatuh ke tanah, orang-orang itu ngeri ketika melihat rekan-rekan mereka pingsan. Bahkan Diamante pun ketakutan sementara keringat dingin mengalir dari dahinya. Mata Diamante terbuka lebar, dia menjadi pucat karena ketakutan. Ini adalah Howasoku haki, inilah haki milik para raja. Jika bukan karena Roja yang mengenakan seragam laksamana muda, Diamante akan mengira bahwa Roja adalah bajak laut kuat dari dunia baru. Howasoku haki, ini tidak mungkin, orang-orang yang tidak pingsan tiba-tiba berseru. Doflamingo, kapten bajak laut Don Quixote, juga membangkitkan Howasokunya saat ia masih kecil. Diamante dan yang lainnya mengira bahwa Doflamingo ditakdirkan untuk menjadi raja, dan mereka akan berada di sisinya. Diamante tidak punya rasa percaya diri sekarang, apalagi para bajak laut yang tidak pingsan. Diamante adalah salah satu perwira terkuat di keluarga Don Quixote, dia selalu memandang rendah orang-orang, dan banyak yang takut padanya di dunia baru. Jangan ganggu marinir lainnya, bantu aku membunuh marinir monster itu terlebih dahulu. Mata Diamante penuh ketakutan, menatap Roja di langit, dia tidak berani mencoba menghadapinya sendirian, jadi dia memerintahkan para bajak laut untuk membantunya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.